Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatatarraku ilaihi ihtimalun salithun, dan masuk kepada redaksi amaro bikada dan naha bikada, masuk kepadanya apa ihtimal yang ketiga, fi umumihi wa khususihi, tentang keumumannya amaro bikada dan naha bikada. Di atas diterangkan tentang beberapa macam redaksi yang digunakan oleh sahabat di dalam meriwayatkan hadis. Yang paling tinggi adalah perkataan sahabat sami'tu Rasulullah yaqulu. Tingkatan yang kedua adalah qala Rasulullah. Kalau menggunakan qala Rasulullah, ada keihtimalan sahabat itu tak mendengar langsung dari Rasulullah. Karena kita pun bisa mengatakan qala Rasulullah. Tingkatan yang ketiga adalah perkataan sahabat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada. Rasulullah memerintahkan demikian. Kalau ini ada beberapa keihtimalan. Keihtimalan yang pertama, si sahabi itu tak mendengar langsung dari Rasulullah. Ihtimal yang kedua, ada kemungkinan apa yang bukan amar dianggap sebagai amar oleh sahabat. Di sini ada ihtimal yang ketiga, menyangkut keumumannya dan kekhususannya. Hatta dhanna qaumun anna mutlaqa hadza yaqtadi amra jami'il ummati, sehingga menyangka, menduga siapa kelompok ulama bahwa sesungguhnya mutlaknya lafal ini yaqtadi menghendaki amra jami'il ummati, kepada perintah kepada seluruh umat. Ada sebagian kaum bahwa pernyataan amaro Rasulullah yang dinyatakan secara mutlak bisa berarti perintah kepada seluruh umat. Wasahihu anna man yaqulu bisighatil umumi aidan. Adapun menurut kaul yang sahih, sesungguhnya orang yang mengatakan dengan sigat umum juga, yang mengatakan dengan sigat umum, yakni yang mengakui keumuman, yang bagi an yatawaqqafa fi hadza, seharusnya tawakuf yakni menggantung, fi hadza dalam hal ini, seharusnya dia menggantung yakni tidak mengambil kesimpulan. Idh yuhtamalu an yakuna ma sami'ahu amrun lil ummati, karena ada kemungkinan ada apa sesuatu sami'a yang mendengar sahabihu kepada amrun lil ummati adalah perintah kepada umat secara keseluruhan, audito ifatin atau kepada sekelompok orang, au disaksin bi'ainihi atau kepada sosok tertentu. Ada kemungkinan apa yang didengar oleh sahabi itu perintah kepada umat secara keseluruhan, atau kepada golongan tertentu, atau kepada sosok tertentu. Wa kullu dzalika yubihu lahu an yaqula amara. Adapun semua itu, yakni tiga kemungkinan itu, perintah kepada umat, perintah kepada sekelompok, dan perintah kepada sosok tertentu, membolehkan kepada sahabi untuk mengatakan amaro.
baik itu perintah kepada umat, perintah kepada kelompok tertentu, perintah kepada sosok tertentu, sahabi bisa saja mengatakan amar Rasulullah kan. Fayutawaqqafu fihi alad dalili, maka digantung apa di dalamnya atas dalil, menunggu dalil ya. Menunggu dalil. Lakin yadullu alaihi, akan tetapi menunjukkan atasnya, atas hal itu, anna amrahu lil wahidi amrun lil jamaati, bahwa perintah Nabi kepada satu orang adalah perintah kepada banyak orang. Ini sebuah kaidah, amrun lil wahid amrun lil jamaah. Perintah Nabi kepada satu orang sesungguhnya adalah perintah kepada semua orang ya. Perintah Nabi kepada personal sesungguhnya merupakan perintah Nabi kepada komunal. Illa idza kana liwasfin yakhussuhu, terkecuali kalau ada apa amar lil wahid adalah karena suatu sifat yang memang khusus kepada wahid. Min hadarin berupa kehadiran. Ini tertulis min hadarin. Ada yang min haidin. Walau kana dzalika, andai kata ada adalah demikian, yakni Nabi perintah kepada seseorang karena ada suatu kekhususan, lasarraha bihi as-sahabiyyu, niscaya akan menegaskan dengannya siapa sahabat. Kalau perintah Nabi itu adalah kepada saksin tertentu karena ada suatu kekhususan, tentu sahabi yang meriwayatkan akan menegaskan demikian. Kakaulihi, seperti perkataan sahabi misalnya, umirna idza kunna min hadarin ya. Hadarin ini kebalikannya safarin ya. Safarin. Karena hukum bisa berbeda antara safar dan hadar ya. Safar itu di perjalanan, hadar itu tidak di perjalanan. Kakaulihi, seperti perkataan sahabi, umirna idza kunna musafirina alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layaliyahunna. Kita diperintahkan apabila kita itu sedang musafir, agar kita tidak perlu melepas khuf kita selama 3 hari 3 malam. Khuf semacam sepatu, khifaf ini jamak dari khufun. Di sini akan ada kekhususan, yakni safarin ya. Sudah tidak dengan demikian umirna ini tidak berlaku pada saat kita tidak sedang musafir kan. Naam, betul begitu. Lauqalah, andai kata berkata siapa sahabat, umirna bikada, kami diperintahkan dengan demikian. Atau amarona bikada ya. Karena kalau umirna di bawah ada redaksi lain, ada redaksi amar Rasulullah, ada redaksi umirna. Jikalau sahabi mengatakan amarona bikada, Nabi memerintahkan kita dengan demikian. U'ulimah min adatis sahabi, dan diketahui dari kebiasaan sahabi, annahu, apa sesungguhnya sahabi, la yutlikuhu, adalah tidak memutlakkan kepada perintah, illa fi amril ummati, kecuali perintah kepada umat. Humi ala alaihi, maka dibawa alaihi atas amril umat.
Kalau ada sahabat mengatakan Rasulullah memerintahkan kami untuk melakukan demikian. Kalau sudah diketahui kebiasaan sahabi itu bahwa ia tidak akan menyatakan perintah kecuali menyangkut perintah umat, ya kalau kebiasaannya seperti itu larinya kepada perintah umat. Wa illa jikalau tidak ada kebiasaan seperti itu, uhtumila an yakuna amrun lil ummati aw lahu aw li ta'ifatin. Maka mungkin adalah perintah kepada umat atau perintah kepada wahid atau perintah kepada kelompok tertentu. Itu redaksi yang ketiga, amara Rasulullah atau naha Rasulullah. Ar-rabi'atu, tingkatan yang keempat, an yakulah mengatakan siapa sahabi umirna bigada wa nuhina angkada. Kita diperintahkan begini atau kita dilarang begini. Beda dengan amaro ya. Kalau ini kan mabni majhul ini. Kalau redaksinya seperti itu, fayatatarraku ilaihi ma sabaqa minal ihtimalati as-salasati. Maka masuk kepada redaksi itu apa yang lalu, yakni berupa tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tak mendengar langsung dari Rasulullah. Kemungkinan yang kedua, sesungguhnya bukan perintah tapi dianggap perintah. Kemungkinan yang ketiga tentang keumumannya, perintah kepada siapa itu. Itu kalau amar. Sekarang kalau umirna, keihtimalan yang tiga itu terjadi. Ditambah wahtimadun rabi'un, dan ditambah dengan kemungkinan yang keempat. Apa itu? Wahwa al-amiru adalah siapa yang memerintah. Adalah yang memerintah. Fa innahu la yudra annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya tidak diketahui bahwa sesungguhnya amir itu adalah Rasulullah, awairuhu atau selain Rasulullah, minal a'immati wal ulama'i, dari kalangan para imam atau para ulama. Siapa yang memerintahkan itu? Apakah Rasulullah? Apakah para imam? Apakah para ulama? Faqala qaumun, maka berkata siapa sekelompok ulama, la hujjata fi. Tidak ada hujjah di dalam pernyataan umirna atau nuhina. Tidak bisa dijadikan argumentasi, fa innahu muhtamilun, karena sesungguhnya redaksi itu adalah muhtamil, memberikan kemungkinan. Wadhaba al-aksaruna, dan berpendapat siapa kebanyakan ulama, ila annahu, bahwa sesungguhnya redaksi umirna bikada la yuhmalu illa ala amrillahi ta'ala au amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa redaksi umirna itu tidak dibawa kecuali pada perintah Allah atau perintah Rasulullah. Tidak bisa dibawa kepada itu perintahnya ulama atau perintahnya para imam. Dibawa bahwa yang dimaksud itu perintah Allah atau perintah Rasulullah. Kenapa harus dilarikan ke situ? Li'annahu yuridu bihi itsbata syar'in wa iqamata hujjatin. Karena sesungguhnya sahabi itu adalah bermaksud dengan perkataan umirna, bermaksud menetapkan suatu aturan hukum dan menegakkan hujjah. Maksudnya si sahabi menyampaikan umirna itu kan hendak ingin menetapkan hukum syariat kan. Oleh karena itu fala yuhmalu ala qauli man la hujjata fi qaulihi. Maka tidak dibawa apa umirna atas perkataan orang yang tiada hujjah di dalam perkataan eman.
tidak bisa dibawa kepada perkataan orang yang memang tidak bisa dijadikan hujjah. Yang bisa dijadikan hujjah kan qaulu Rasulillah. Wa fi ma'nahu qauluhu, dan ialah semakna dengan umirna, ya. Adapun pernyataan minas sunnati kada adalah termasuk sunnah, adapun demikian. Pernyataan minas sunnati kada itu hukumnya sama dengan pernyataan umirna bi kada. Was sunnatu jariyatun bi kada. Demikian pernyataan was sunnatu as-sunnatu jariyatun bi kada. Adapun sunnah adalah sudah berlaku, berjalan dengan demikian. Sunnahnya siapa itu? Fadzahiru annahu la yuridu illa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma yajibu ittiba'uhu. Adapun secara zahir bahwa sesungguhnya si sahabi itu tak bermaksud kecuali sunnahnya Rasulullah dan sesuatu yang memang wajib diikuti. Secara zahir bahwa yang dimaksud sunnah ya sunnahnya Rasulullah, ya. Duna sunnati qaulihi, bukan sunnahnya selain Rasulullah. Mimman la tajibu ta'atuhu, dari orang-orang yang memang tak wajib ditaat. Yang wajib ditaati itu kan Rasulullah, ya. Kalau selain Rasulullah kan tidak ada yang mengikat, kan. Kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi au yuraddu alaihi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Imam Malik ini, setiap orang pendapatnya bisa saja diambil dan bisa saja ditolak kecuali Rasulullah. Wala farqa baina ayyakula, ini terkait dengan persoalan hukum, ya. Wala farqa baina ayyakula as-sahabiyyu dzalika, tidak ada perbedaan antara sahabi mengatakan hal itu fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Rasulullah masih hidup, au ba'da wafatihi, atau setelah beliau wafat, sama saja. Amma tabi'i, adapun tabi'i, bagaimana kalau tabi'i? Tabi'i itu adalah muridnya para sahabat, ya. Kalau sahabat muridnya Rasulullah, tabi'i muridnya sahabat. Amma tabi'i, adapun orang tabi'i, idza qala, apabila tabi'i mengatakan umirna, ya, kita diperintahkan, ihtamala amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amrul ummati bi ajma'iha. Itu mungkin yang dimaksud perintahnya Rasulullah dan perintahnya umat secara keseluruhan, seluruh umat. Kalau tabi'i mengatakan umirna, kita diperintahkan, maka mungkin yang dimaksud perintahnya Rasulullah, dan mungkin yang dimaksud perintahnya umat secara keseluruhan. Perintahnya umat berarti ijma' ulama, ijma'nya kaum muslimin. Apa mungkin seluruh kaum muslimin ijma'? Tak mungkin, kan? Tapi yang dimaksud kalau dikatakan ijma'nya kaum muslimin, maksudnya ijma'nya ulama'nya ijma'nya para ulama'nya. Ada kemungkinan yang dimaksud itu perintahnya Rasulullah, atau yang dimaksud perintahnya umat secara keseluruhan. Artinya ijma' ulama. Wal hujjatu hasilatun bihi, adapun hujjah adalah terjadi dengan amrul ummah, karena kesepakatan para ulama itu menjadi hujjah, mengikat bagi kaum muslimin. Wa yahtamilu amras sahabati, dan ihtimal mungkin juga perintahnya para sahabat. Lakin la yaliku bil alim an yutriqa dzalika illa wa huwa yuridu man tajibu ta'atahu. Akan tetapi tidak layak bagi orang alim menyatakan hal itu secara mutlak
menyatakan hal itu secara mutlak. Illa wa huwa, namun bahwa sesungguhnya si alim yuridu adalah bermaksud man kepada orang tajibu ta'atuhu yang wajib apa menaati eman. Akan tetapi kalau orang alim menyatakan seperti itu, seharusnya yang dia maksud adalah orang yang wajib ditaati ya. Orang alim tak sepantasnya mengatakan kita diperintahkan, kecuali kalau yang dimaksud adalah perintahnya orang yang memang wajib ditaati, yakni Rasulullah. Walakinnal ihtimala fi qawli tabi'i azharu minhu fi qawli sahabi. Akan tetapi ihtimal yang ada pada perkataan sahabi adalah lebih tampak daripada ihtimal dalam perkataan sahabi. Akan tetapi ihtimal yang ada pada perkataan tabi'i lebih jelas, lebih tampak daripada ihtimal di dalam perkataan sahabi. Sama-sama ihtimal. Al-khamisatu wallahu alam. Al-Fatihah.